Tapi di sini yang menguasai sosok perempuan ya. Perempuan. Itu mukanya rusak separuh. Waduh. Lokasi pinggir jalan ini di tahun 1950 ketika Indonesia baru merdeka itu ada yang seperti ini ya, perempuan yang disiksa dan dimasukkan dalam karung. Ya ini sebenarnya persis di sebelah kanan saya ya. Itu beliau sudah rawuh. Seram. Oke, halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kita kembali lagi di Gerbang Antar Dimensi sesi penelusuran. Karena sekarang GAD ini ada yang penelusuran sama dokumenter. Dan malam hari ini kami berdua dengan segenap tim Kisah Tanah Jawa, kita semacam terpanggil kembali ke bangunan-bangunan Belanda. Walaupun mungkin Sobat Javanika lihat suasana seperti ini, tapi ini merupakan rangkaian dari bangunan Belanda yang dari sana sampai sini tadi Iya. Dan bangunan ini digunakan sebagai gudang tembakau. Kalau yang mau tahu ada apa di seantero bangunan ini? Iya, ini kita masih ada di ini ya, satu wilayah yang disebut dahulunya itu adalah Forstenlanden. Ya, Forstenlanden adalah tanah bagi para bangsawan atau pribumi Piai, di mana ini meliputi antara wilayah Kasunanan Surakarta dengan Kesultanan Yogyakarta. Dan ini kita ada di wilayah Kasunanan Surakarta, lebih tepatnya di Kabupaten Klaten. Ya. Jadi sebelumnya kalau kita bahas itu tentang gudang ataupun pabrik gula ya. Dan ini juga berkaitan dengan politik perkebunan waktu itu. Namun yang berbeda kalau yang akan kita kunjungi pada kesempatan kali ini itu adalah gudang tembakau. Ya, karena daerah Klaten ini memang sampai hari ini masih terkenal dengan kualitas tembakau terbaiknya atau disebut dengan tembakau Forstenlanden. Sesuai lokasinya ya. Ya, dan di daerah-daerah sini memang perlakuan tembakonya itu berbeda Mas De dan Sobat Javanika. Biasanya kan itu ada di ruang terbuka ya. Kalau di sini itu ditanam di perkebunan, di tanah, tapi dikasih seperti ini kelambu. Dimana fungsinya untuk membuat agar tanaman itu salah satunya bebas dari serangan hama. Dan ini salah satu tembakau yang
diekspor ke luar negeri. Salah satunya ke Bremen di Jerman dan negeri Belanda. Tentunya kalau kita melihat ini tadi kok kenapa diimpornya ke Eropa, cara penjualannya juga unik, yaitu menggunakan satuan mata uang euro. Euro gitu. Jadi nggak dolar ataupun rupiah. Karena juga masih mengikuti kaidah-kaidah yang berasal dari tempo dulu, tepatnya dari era kolonial. Oke. Ya, karena di tahun 1920 ataupun di awal abad ke-20 memang banyak ya perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perkebunan. Selain Sauter Onderneming ya, ataupun perusahaan di bidang gula, ini juga Tabax Onderneming atau bisnis dalam bidang tembakau. Oke. Dan kali keduanya kita datang ke tempat-tempat yang berkaitan dengan perkebunan selain tebu dan tembakau. Dan pada kesempatan kali ini juga kita nanti akan bertemu dengan beliau-beliau yang ada di sini yang hampir memiliki kesamaan dengan yang ada di pabrik gula. Namun ada ciri khas yang berbeda yang akan kita temukan. Oke. Buat teman-teman Javanica semuanya, konon katanya di tempat ini juga diwarnai dengan mitos semacam urban legend, Om. Cerita-cerita tentang sosok yang namanya Mbah Jenggot seperti itu. Ya, dan juga tadi kita sudah bercerita ya, maksudnya sebelum kesini dengan pengelola dan beliau ya yang tinggal di sini, dalam artian yang diberikan wewenang untuk menjaga tempat ini dari PT Pusat ya yang ada di sini, itu juga menceritakan tentang penampakan-penampakan ataupun beliau-beliau yang menggunakan agama serba biru. Dan siapakah beliau nanti akan coba kita kunjungi. Mantap, siapkan snacknya, air putih, dan kalau pengen lebih menghayati boleh matikan lampunya. Iya, yuk kita sana kita ke titik awal. Masuk nih, belok kiri. Misi. Sebelum masuk kita apa ya, ada yang mau disampaikan sih Mas di sini kayaknya. Gimana Om? Dalam perjalanannya sebenarnya kayak kita di ini ya diikutin anak-anak kecil yang saya lihat. Tentu jumlahnya banyak ya. Tapi yang saya tangkap tuh bentuknya ini loh. Jadi mereka masih jaga jarak sih di tiang-tiang yang sebelah sini. Bentuknya itu seperti orang-orang kerdil. Tapi ini bukan untul. Gitu. Oh bukan untul. Bukan. Saya kira untul tadi. Bukan. Jadi seperti satu spirit ya, tapi yang saya merasakan tuh energi dari anak-anak kecil. Energi seperti boleh dibilang kalau di sini mungkin bayi bajang. Bayi bajang. Ya. Bener nggak sih Om itu tadinya itu mungkin nggak sebanyak ini, tapi kayak copy paste. Iya benar. Jadi ada energi-energi yang ditarik sama yang lain. Jadi jumlahnya mereka itu seperti menggandakan. Dan kalau biasanya ini kan kayak waktu kita ketemu kalau nggak salah di daerah Majenang ya. Itu kan memang banyak merinding. Tapi kalau di sini mukanya itu sama Mas. Ya bener. Itu identik, makanya tadi aku tanya gitu. Wih ini kok kayaknya mukanya sama semua gitu loh. Dan ini di sini Mas. Iya. Di sekitaran sini banyak banget dan mereka kayak kemudian banyak itu loh. Maksudnya satu komunitas kayak anak-anak playgroup gitu. Cuman mukanya itu sama dan termasuk gesturnya geraknya bisa selaras bareng gitu. Dan tadi sempat ketika akan dimulai ini yang saya tangkap bahwasanya itu mereka pada di belakang saya Mas. Ada yang nempel atau cuman ngikut aja? Ada kayak mau gendong gitu, tapi terus tak lepas. Dan mereka pun sebenarnya memberikan seperti satu panduan kesini nanti ketemu itu akan ketemu itu gitu. Dan sosok-sosok di sini itu yang terkadang ini mereka minta seperti koin. Gitu. Koin ini, uang koin kerincing gitu. Iya, nanti kita sebelum masuk ke ini kan tadi dikasih tahu yang ada tulisannya ini fermentasi. Nah, nanti kita coba taruh koinnya nanti di sini. Oh, boleh Om. Ya. Itu sebagai apa ya Om, kalau boleh dijelaskan? Apakah itu kita kayak bayar retribusi atau memang untuk kasih mainan sih? Mainan.
Karena saya pernah melihat ya ketika ini aktif ya, maksudnya yang daerah sini itu aktif. Dulu ada pekerja itu yang ini sebenarnya usil banget Mas, jadi tidak bisa membedakan mana yang memiliki KPKan, bisa melihat atau orang awam. Oh, pukul rata ya? Pukul jadi rata, iya. Jadi ada satu cerita dulu pekerja ya, itu kan nggak sengaja ngeludahin. Kena mukanya terus sakit. Padahal orangnya itu sebenarnya nggak tahu apa-apa, nggak berniat jahat lah istilahnya. Iya, dan lokasinya itu di kamar mandi sebelah sana tadi yang kita awal datang. Terus? Pas waktu itu kemudian kayak kena sawan, jadi orang ini kemudian panas seluruh tubuh. Jadi kayak luka-luka atau apa kayak berontok gitu. Terus setelah dikomunikasikan dengan sesepuh ya, bahwasanya kamu tadi seperti nyalain seseorang ataupun sosok gitu. Lokasinya di mana ditunjukkan, terus dikasih seperti intuisi bahwasanya nanti kalau kesini kamu mandi, minta maaf pada sosok itu dan kasihkanlah uang logam. Ajaibnya ketika mandi itu bersih, sembuh lagi. Dan ini ya. Dan sering ketika di sini itu lembur ya, itu terkadang ada uang logam itu yang jatuh nih muter gini sendiri Mas, tapi nggak ada sosoknya. Jadi kayak uangnya itu dimainin gitu loh. Kayak sesuatu yang paling dia sukai gitu. Jadi dia yang tadinya marah mungkin jadi nggak jadi marah. Kita ke sana Mas, nanti sehari kita kasih pada uang logam. Oke. Ya. Aman. Kita kayaknya pernah ini Om, ketemu sosok yang hampir mirip yang di pabrik gula, tapi warnanya merah. Iya. Kalau di sini warnanya biru nggak sih Om? Iya, benar. Oh gitu ya? Biru, dan ini sebelum nanti kita masuk ya Mas De, coba nanti kita lemparkan koin-koin ini. Oke. Di bawah tulisan fermentasi. Oh di situ? Iya. Oke. Ini obat Javanica ya. Saya dan Mas De juga ada. 3. Saya ada 3. Dan Mas De juga ada. Merinding nih. Ya langsung masuk Mas. Daripada datang. Dan masih kayak ini ya. Masih jalan. Iya. Anunya, uangnya. Ruang sortasi. Habis lempar koin tadi, dia ngikut ke sini nggak Om? Berebut sih, tapi sebagian masih pengen. Oh masih ini ya? Oke. Kita mau kemana nih Om? Kita sebelum masuk sini, nanti kita cerita sedikit. Apa sih Mas dirasain kalau sekilas sebelum kita masuk nih nanti? Ini warnanya tuh kayak dominan biru ya di sini Om. Iya. Tadi yang apa tadi? Kayak untul bayi bajangnya itu kayak warna biru. Kemudian ada beberapa yang saya rasakan ya Om, ada yang sekilas juga warnanya kayak abu-abu biru kayak gitu. Iya, sebenarnya begini ya. Dominan adonan yang ada di sini tuh memang semuanya serba biru. Bahkan tadi sebelum kita masuk, itu pun ada seperti tirai atau rambut-rambut berterbangan, jadi seperti spanduk gitu ya. Itu warnanya biru pasti. Dan memang di sini ada dua penjagaan ya. Pertama memang dari Keraton Kasunanan sendiri, dan yang kedua itu dari para pengusaha tuan-tuan Belanda pada waktu itu. Gitu. Dan ini nanti kita akan memasukinya satu-satu dan pelan-pelan apa yang ditemukan. Dan memang kalau ini pengalaman di tahun ini ya pertama itu hal-hal yang ditayangkan di sini itu nanti lebih kebanyakan dari residual energi. Jadi juga beliau akan menunjukkan bagaimana proses waktu itu tempat ini berlangsung, kemudian aktivitas-aktivitas pekerja gitu, dan ada drama-drama apa sih nanti yang ada di situ. Oh, ada dramanya juga. Boleh? Kita masuk. Kasih ya Mas. Wah, ini ada cermin. Ini saya sebatas melihat peristiwa apa yang di sini ya. Jadi saya minimalisir untuk mediumisasi untuk kesempatan kali ini. Apa Om yang kelihatan? Ini mediumisasi parsial sih Mas Di.
Ya, ini sebenarnya persis di sebelah kanan saya ya. Itu beliau sudah rawuh, sudah datang. Jadi memperkenalkan diri. Saya coba ngajak ngobrol lewat sini ya. Jadi memperkenalkan diri, namanya itu Nyimas Tunjung Biru. Tunjung Biru, biru juga ya? Iya, jadi seorang perempuan di usia 30 kalau yang saya lihat. Kalau beberapa yang diceritakan kan usianya 40-50. Tapi pada kali ini seperti halnya menjamu kita itu dengan seperti serius gitu, menjamunya dengan senang gitu. Ketika melihat, dan terutama saya ditanya dari mana, terus ini ada keperluan apa, terus bahkan menanyakan siapa leluhur saya gitu. Jadi untuk verifikasi gitu, dan beliau menyatakan bahwanya juga berkaitan dengan Keraton Solo gitu. Terus tadi tanda yang saya sampaikan bahwasanya ada mawar tapi warnanya merah jambu. Gitu. Jadi satu bunga mawar ya yang disukai oleh beliau gitu. Dan kemudian saya bilang, saya meminta untuk dibukakan ataupun dibuka seperti tabir itu era Sunan Pakubono yang 10. Jadi memang beliau ini utusan beliau ternyata dari Sunan Pakubono 10. Jadi kalau penggambarannya menggunakan baju kebaya, baju kebayanya juga warna biru, biru tua ya. Kemudian memakai jarik, jariknya itu bentuk seperti sidomukti, tapi warnanya kan biasanya yang kita ketahui soga, tapi di sini warnanya biru juga Mas Di, dengan latar warna putih. Terus pakai seperti slop, warnanya juga biru. Terus beliau memakai seperti giwang ya, di kanan kirinya itu permatanya biru juga. Terus ini pakai seperti disanggul atau kundi, begitu. Dan sempat ini sih mengulungkan gitu. Sekarang itu datang Mas Di. Saya boleh ikut? Boleh. Raja mengulungkan ini satu tangkai mawar, mawarnya itu merah jambu ya. Ini apa sih Om? Ini kalau sebenarnya satu entitas gaib yang berasal dari sana Mas. Yang berasal dari sana, dan saya melihat pas di sini itu seperti foto-foto zaman dahulu ya. Kalau saya lihat di beliau bilang sih kalau ada gangguan suara abaikan aja. Karena memang banyak yang nonton kita pada kesempatan kali ini. Dan saya lihat gambaran ini tahun 1930-an sekian ya. Tapi memang pola tatanya tidak serapi sekarang gitu. Jadi dulu banyak orang-orang tuh yang manggul seperti hasil komoditas tembakau itu dengan cuma ikat kepala gitu Mas. Terus telanjang dada gitu, terus yang mbok-mboknya itu nanti meramin, jadi ada yang sortir. Terus tuan-tuan Belanda yang ini enaknya dilihat dari cermin sih. Tuan-tuan Belanda yang ada di sana itu seperti mereka bawa seperti ini ya, catatan gitu, terus ngecekin satu-satu. Dan zaman dulu memang ada seperti ini ya, nyonya tembakau gitu. Nyonya tembakau? Ya. Itu apa Om? Nyonya tembakau itu beliau Mas. Ya, jadi dulu itu ini benernya kodam ya. Karena saya lihat ada satu nyonya tembakau itu beliau tidak mengenalkan namanya siapa, tetapi menggunakan agemannya itu komplit, jadi seperti bangsawan Forsterlanden pada waktu itu. Suaminya orang Belanda Mas. Yang mereka kadang menyebutnya itu Tuan Bremen, tapi Bremen di sini mengacu pada nama kota di Jerman. Karena tembakau Forsterlanden itu salah satu tembakau terbaik. Kemudian sewaktu kesini itu memang ya saya lihat cincin ini permata biru dan juga giwangnya itu biru. Lah Nyimas Tunjung Biru itu bersemayam di situ. Dan beliau minta ketika sebenarnya zaman yang susah itu ketika Jepang masuk itu mengubah semuanya, karena salah satu komoditas ekspor waktu itu tembakau di sini itu dikuasai oleh Jepang, dan beliau menyampaikan nanti kaitannya sama Mbah Jenggot yang ada di sana itu. Tapi beliau ibarat kata begini, Nyimas Tunjung Biru itu menguasai yang indoornya, kalau Mbah Jenggot itu outdoornya. Ya, dan yang membedakan beliau ini memiliki ini Mas, Sobat Javanica, jadi satwa ya, itu sosoknya burung tapi bulunya biru juga. Burung apa itu? Mirip apa? Burung nuri. Gitu. Dan dulu ketika ini masih aktif juga sering dibawa ke sini, dan itu yang kadang lepas tapi sifatnya lebih ke metafisik. Sementara kalau nanti kita bahas tentang Mbah Jenggot sendiri, itu memiliki satwa wujudnya sawer ataupun ular. Kayak ini ya, kayak di pabrik gula ya berarti? Tapi beda. Ini
Generalnya laki-laki, perempuan-perempuan. Oke. Dan memang sebenarnya gerbang antar dimensi yang terlihat di sini lebih kepada gerbang yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian sejarah pada waktu itu. Oke. Ya, jadi ini kalau mungkin Sobat Javanica ya atau teman-teman yang sedang mengambil, jangan diambil muka saya yang di alam nyata, tapi di alam maya yang di sana, karena Om Baunya yang bilang itu yang di dalam Mas Di. Tuh. Yang saya lihat ini berarti? Ini Om Bau. Om Bau. Nah, ini Hari Kurniawan. Berbeda. Oke. Ya, ini satu pengalaman ketika tadi saya minta Nyimas Tunjung Sari, Tunjung Biru untuk menunjukkan itu seperti ini. Jadi kamu coba lihat sih siapa Om Bau yang bercerita di sana. Itu. Kita berhenti sampai sini deh Mas, setengah ini aja deh. Ya. Udah bisa dirasain soalnya. Ada yang lewat di kepalaku, Om. Iya, Mana sini? Mas, ini fungsi apa ya? Kenapa ketarik ke sini ya? Sini aja, Om. Di Mas. Mas Di, kita duduk sini. Biar ngerasain. apa ini? Dingklik atau apa? Dingklik. Pakai aja Mas Di. Iya. Maaf ya Mas Di, ini saya duduk di atas ya. Santai Om. Di lorong ini ada apa sih Om? Di sini. Ini sebenarnya kalau kita lihat kan bentuknya itu kayak pasar. Pasar. Kayak los. Enggak, pasar. Tapi ada pasarnya nggak? Ada. Pasar gaib gitu? Iya, kalau biasanya pasar gaib itu kan ini ya, kita ketemukan di hutan. Gunung, hutan, gitu-gitu ya, jauh dari peradaban manusia. Dulu, sebelum ini dibangun, ini hutan lebat. Oke. Dan memang di tengah sini itu ada seperti batu-batu tuh banyak. Batu-batu sebelum kita ke sini tadi, memang kita temukan ya beberapa batu-batu andesit ya. Salah satunya di rumah petugas yang mendiami rumah dinas. Nah, ketika ini jadi, mereka ada satu perjanjian begini, Sobat Javanica dan Mas Di ya, bahwasanya ketika siang ini nanti menjadi aktivitas bagi manusia untuk beraktivitas. Tapi ketika malam, ketika tempat ini nanti sudah tutup ya, sudah istirahat, akan menjadi aktivitas bagi kami, tanda kutip. Salah satunya yang bisa dirasakan di sini seperti riuh orang jualan dan tawar-menawar. Jadi kalau ini hanya sekilas ini kosong ya, tapi kayak pasar-pasar zaman dulu, jadi mereka menggelar dagangan di bawah. Sekitar tahun berapaan itu gambaran visualnya? 1920. 20. Iya, karena masih tradisional banget. Orang-orangnya yang jualan tuh masih pakai kebaya-kebaya dulu Mas Di, terus rambutnya digelung, bukan di konde gitu, digelung. Terus mereka membawa beberapa barang-barang itu dari hasil bumi, dari hasil panen. Dan yang saya lihat untuk sistem pembayaran tidak semuanya dengan uang logam ataupun uang sen yang waktu itu dipakai, tapi juga dengan sistem barter. Oh iya. Itu di sini, dan riuhnya itu terkadang juga menyerupai sama ketika tempat ini aktif pada siang hari. Jadi beberapa pekerja-pekerja waktu itu yang saya tangkap, pekerja-pekerja dengan pakaian-pakaian tahun 1920-an ya, itu seperti suara ini ya, suara rame. Dan terkadang beberapa orang yang menjaga tempat ini, dalam artian petugas security ya, merasa kok di dalam gudang ataupun di tempat penyimpanan itu masih ada aktivitas, tapi lampunya gelap. Tapi suara seperti gemelotek, suara orang seperti ngomong gini dalam bahasa Jawa ya, itu masih ada. Dan banyak itu, maksudnya orangnya kayak banyak gemuruh, gitu ya. Jadi seperti halnya pasar yang aktif pada jam 7 sampai 9 pagi. Banyak kecewa Mas Di. Pun sewu nggih, Mbah. Nggih. Ya, Kak sini Mas, ini soalnya buat dagang. Makanya aku nggak bisa lihat ini, nuwun sewu aja. Mohon maaf. Jadi ini arealnya sudah beda dengan yang tadi ya.
Ini bukan pasar lagi. Bukan. Tapi di sini yang menguasai sosok perempuan ya. Perempuan. Itu mukanya rusak separuh. Waduh. Tapi beliau ini tidak berasal dari sini. Lokasi pinggir jalan ini di tahun 1950 ketika Indonesia baru merdeka. Itu ada yang seperti ini ya. Perempuan yang disiksa dan dimasukkan dalam karung. Terus dibuang di sekitaran sini. Ketika daerah ini belum ramai pada waktu itu. Oke. Apa ya? Ini mungkin hidden story banget ya, karena kita nggak ngerti ada cerita ini. Barusan ngomong. Berarti begini mas. Setiap hari Sabtu itu kan ada namanya gajian atau seton. Mbaknya ini dulu itu bekerja di sini sebagai penyortir daun tembakau. Beliau ini sebenarnya memang kalau cantik sih enggak, tapi lebih ke manis mukanya. Jadi Jawa ya. Tipikal orang Jawa ya. Beliau ini sebenarnya disukai oleh salah satu mandor yang ada di sini. Gitu. Tapi mau dijadikan istri kedua. Gitu. Karena usianya waktu itu masih 17 tahun. Setiap kerja di sini itu sebenarnya di tempat ini ya, itu kadang mengalami seperti sexual harassment. Ketika ada satu pelecehan seperti nyolek ataupun apa megang-megang gitu, dan kalau nanti ikut mas ya itu dada istri ini biar di rumah seperti itu, nanti saya tambahi uang jajan dan kamu kerjanya nggak perlu lembur untuk dapat uang banyak. Tapi tidak kepikiran untuk itu gitu. Orang ini tidak kepikiran untuk itu. Saya bekerja dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus gitu. Terus ternyata ini juga disukai sama teman kerja yang lain. Gitu. Drama ini. Jadi ketika yang ini dia merasa lebih nyaman Mas Di sebenarnya dengan temannya ini. Suatu ketika karena tahu tentang kondisinya, keadaan ini, sepertinya ini cemburu nih orang gitu. Sampai suatu ketika pas mau bekerja itu dikasih beban kerjaan yang sama-sama berat. Jadi dipindah ke bagian, dijauhkan gitu. Tapi ketika pas jam kerja ya, maksudnya pas jam istirahat itu selalu bertemu. Dan curi-curi gitu ya. Si sosoknya ini memang mandornya ini kemudian merekayasa udah di Sabtu nggak usah dibayar gitu. Nah, ketika terjadi itu, kemudian seperti oke, saya Sabtu nggak dibayar, nggak apa-apa, saya pulang maghrib, tapi diantar sama masnya yang satunya, diantar naik sepeda. Lah pas di daerah sini, tapi lokasinya itu agak di sini, tapi sekitar 1 sampai 1,5 kilo sana. Masih satu area. Satu area di sana. Ada satu niatan jelek untuk menghadang mereka ketika pulang. Nah si Pak mandornya ini tuh bawa dua atau tiga kayak preman gitu loh Mas, dia nyuruh. Terus menyampaikan tapi dengan cara keras ataupun dengan cara seperti ini, seperti frontal. Nah si masnya ini tuh ditangkap naik sepeda, dihadang. Jadi ketika ini kan tahun 50-an tuh masih ini ya, jalannya masih setapak, kemudian masih sepi, dihadang, kemudian dimasukkan kayak ke satu gubuk di tengah sawah gitu. Yang laki-lakinya ini disiksa, berkata dibikin ini di pingsan gitu Mas. Nah si perempuannya dibawa ke sekitar daerah sini. Nah karena ada niatan yang tidak baik, kemudian mengalami satu tindakan pelecehan seksual juga, dan sempat ini Mas dicekik gitu. Oleh orang suruhan atau oleh yang mandornya tadi? Oleh orang suruhannya. Karena kemudian kok nggak bernafas dan nggak bergerak ya, akhirnya panik. Terus kemudian mencari satu cara waktu itu bagaimana biar ini itu bisa dilenyapkan tapi jejaknya hilang. Saya melihat memang ada satu seperti arit ya, yang kemudian ditaruh di sini, dikupas sebelah kanan, karena untuk mengelabuhkan jati diri orang mayatnya itu. Ya, dan karungnya seperti ini, karung goni biasa. Jadi dimasukkan, dan saya melihat di sini ada selokan ke sana, dibuanglah di situ.
Dan sampai hari ini si mbaknya ini masih kadang kelihatan wirawiri dari jalan sebelah sana ke sini nyebrang. Nyebrang gitu. Oke Om. Kalau nama mbaknya itu boleh ini nggak disebutkan nggak? Mas Di siapa dapat nggak? Kalau ini cocok-cocokan ya, saya nggak tahu ya, cuman nyamber aja. Ada PP kayak Prapti ini, kalau umum apa? Parina, ada PP-nya. Iya. Dan ini memang nampak di situ sih tadi beliau di pintu sebelah itu membelakangi kita. Parina. Dan beliau juga memberikan satu pesan ya, bahwasanya saya tuh niat kerja di sini. Terus selama ini yang sering nampak itu sebenarnya satu korin beliau yang minta tolong, bahwasanya hati-hati ya ketika ketemu orang seperti itu, karena dimanapun terkadang memaksakan kehendak juga cinta, karena seorang perempuan itu tentunya tidak ketika diiming-imingi kayak gitu belum tentu ini ya Pak Mas Di terpikat atau mau, belum tentu materi banget kayak gitu. Iya, apalagi mau dijadikan istri kedua. Karena niat saya di sini itu ingin bekerja bagi keluarga. Saya ingin kerja halal gitu. Saya bukan seorang perempuan yang bisa dipakai. Dia bilangnya seperti itu. Karena berpesan pada banyak perempuan sekepepet-pepetnya kalian ya, jangan sampai dijual ataupun digadekan harga dirimu. Lebih baik mati dalam kondisi suci daripada mati dalam kondisi hina. Seperti itu. Oke Om, ya. Aku mau tanya dulu nih Om sebelum kita pindah lokasi. Feeling di sini namanya bangunan ini ya, bangunan lama. Biasanya kan banyak sosok-sosok yang liar kayak gitu. Di sini kok saya kayaknya nggak lihat kayak pocong, kunti ini. Beda. Di sini sudah disegel. Ada penjelasannya kayak itu? Ya, kalau areal ini kan tadi yang paling berkuasa itu Nyimas Tunjung Biru. Itu memang lebih memfilter entitas astral yang masuk ada di sini. Terus ini juga menarik sih bagi saya Mas Di. Banyak seperti ini. Jadi ini nanti juga akan menuntun. Ini bukan rokok ketinggalan. Enggak, ini memang dikasih. Gitu. Dan di sini juga selain tadi beliau ya, ada si Mbak ya, itu selain ada Nyimas juga, ada yang beliau memperkenalkan diri tadi sekilas, ya nanti akan menuntun kita keluar. Siapa itu Om? Mbah Mbako. Mbako itu nenek tembakau. Ya. Nenek tembakau ini terkadang yang begini, beliau itu kalau saya lihat jalan seperti terus ini. Baut ini ya. Tembakonya kencang ya. Bawa ini Mas, bawa tengkok isinya tembakau. Kadang mengingatkan pekerja-pekerja yang ada di sini untuk terampil dan tidak boleh ceroboh. Jadi seperti halnya ketika ini ya, ada bagian yang jatuh, itu beliau yang ngambilkan dikembalikan lagi. Itu jadi yang meng-QC tempat ini gitu. Dan terkadang beliau juga memberikan cerutu dibuatkan sendiri. Itu tiba-tiba ada aja. Jadi kayak memberikan reward untuk karyawan berprestasi tanda kutip gitu. Tapi juga ya, kadang kalau kerja kemudian malam lembur atau apa agak ngantuk gini, yang selalu nepok gini. Gitu terus bangun kembali. Jadi beliau di sini itu peranannya kadang mengingatkan orang yang kerja jangan teledor seperti itu. Ada hubungannya nggak sih ini Mbah Mbako sama Mbah Jenggot yang suka diceritakan? Iya, boleh dibilang seperti pasangan. Gitu. Ya, tapi kalau Mbah Mbako ini eksistensinya tidak setenar dengan Mbah Jenggot yang kita kunjungi pada bis ini. Bisa langsung ke sana? Ya, boleh. Oke, sana Mas. Boleh. Ya. Kita ke sini pasti. Salatin. Oke. Ini mesinnya masih operasi ya ini ya? Masih ada oli-olinya. Kalau ini sih sebenarnya sudah yang ini ya, modern ya. Kalau dulu masih pakai tenaga manusia. Dan di era-era dulunya juga kayak muter gini tuh Mas Di. Ini alatnya ya, itu ada orang yang dorong gini. Oh gitu. Dorong gini. Nah, ini kan sekarang sudah modern gitu. Terus sebenarnya beliau sih yang dari awal kita masuk di sana
itu yang tadi memperkenalkan diri atau yang menjadi cerita di sini itu Mbah Jenggot. Oke. Ya, jadi memang beliau ini dulunya salah seorang yang dipercaya ya untuk memegang daerah sini, dan pasangannya pun ada tadi Mbah Mbako. Jadi Mbah Mbako itu Mbah Putri, ini Mbah Kakung. Mbah Kakungnya tadi Mbah Utinya gitu. Namun ada satu cerita ketika memasuki zaman Nippon. Ya, jadi Mbah Jenggot ini kan selain beliau juga memiliki satu kanuragan dan waskita, dan bahkan konon tidak bisa dibacok. Dibacok nggak mempan gitu? Bacok nggak mempan itu, dan terkadang juga menjadi seperti juru ini ya, juru keamanan waktu itu. Ketika terjadi masa-masa Nippon, beliau ini salah satu yang menentang ketika Nippon masuk ke sini itu dengan semenang-menang. Jadi seperti halnya melindungi pekerja pribumi yang lain biar tidak kena apa-apa gitu. Jadi ada satu cerita itu tukar-tukaran Mas Di dan Sobat Javanica. Jadi yang saya lihat ketika Nippon akan menguasai ini itu lewat penterjemah ya waktu itu ya. Itu seperti tukar-tukaran di depan sana. Jadi Mbah Jenggot ini yang dibawa oleh Nippon untuk dibawa ke sana, ke daerah pabrik gula yang ada di sana. Jadi kantor basisnya itu di sana. Terus ada satu orang seperti letnan ya pangkatnya, atau seperti kapten angkatan darat orang Jepang itu masuk ke sini dengan anggapan bahwasanya nanti kalau Mbah Jenggot diapa-apain, orang Jepang ini bahkan diapa-apain juga. Tapi di tengah jalan setelah beberapa hari itu ada seperti diingkari. Jadi karena di sini itu bisa dibujuk, kemudian si orang Jepangnya ini bawa 2 orang lagi dari sini untuk bertemu di sana. Tapi yang mengenaskan bahwasanya ternyata Mbah Jenggot maaf ya dieksekusi di sana, meninggal. Dan beliau pun juga ketika menjaga di sini dulunya itu seperti berkeinginan ya Mas, karena dipercaya oleh Tuan Menir Belanda. Yang saya tangkap beliau tadi sempat terlihat itu naik kuda keliling Tuan Belandanya ini, di mana dulu seperti beliau ini juga yang menanamkan modal saham di sini. Itu berpesan, saya sudah kasih kepercayaan, sudah kasih satu ini, tolong dijaga ya semaksimal mungkin, dan amanah itu terbawa bahkan ketika beliau sudah tidak ada. Jadi secara callingnya di sini. Kalau boleh ini Om diceritakan, kalau kita kemarin beberapa pabrik gula yang seperti itu kan bawaan dari Eropa. Face kemudian penampilannya itu ke barat-baratan. Nah ini kok Jawa banget gitu loh. Iya, kalau ini jadi ceritanya bahwasanya dulu Mbah Jenggot itu kan sering bersemedi Mas. Di salah satu hutan keramat yang ada di Tanah Jawa. Itu seperti halnya beliau mengatakan hutannya Krendo Wahono. Itu yang ada di Solo ke utara. Ketika di sana kemudian beliau diberikan seperti batu mustika, warnanya biru juga, biru sapir. Ya, terus setelah waktu proses itu sebenarnya batunya itu dipakai di sini Mas. Ada seperti kalung yang zaman-zaman dulu itu gitu, dan sosoknya itu yang bersemayam di situ. Lantas yang saya lihat memang dahulu di sini ada pohon gayam. Ada memang jenis pohon gayam gitu yang sekarang sudah tidak ada. Dan pohonnya ini sering juga dipakai beliau ketika waktu itu untuk laku meditasi. Nah, posisinya tidak jauh dari tempat ini Mas Di. Kita ke sana. Kita coba lihat tuh. Jadi ini memang dari tadi itu Mbak Kung sama Mbak Uti itu ngikutin kita terus. Gitu. Jadi seperti cucunya pulang ke rumah. Gitu. Mbak Kung itu Mbak Jenggotnya. Jenggot ya. Kalau Mbak Utinya, Mbak Putrinya itu Mbak Kung. Iya. Jadi selama perjalanan ini ya kita itu didampingi oleh Mbak Kakung ya, atau Mbak Jenggot dan juga Mbak Putri atau Mbak Mbako. Mbak Mbako tadi. Iya. Jadi seperti kita pulang ini sih bertandang ataupun berkunjung ke rumah Simba kita. Gitu. Kalau Mas dirasain sepanjang perjalanan ini apa tadi? Kalau saya tangkap yang Mbah ini ya, Mbah Jenggotnya dulu ya. Saya juga ini lagi gambarin, mungkin nanti bisa di preview ya di sini. Ini sosoknya tuh malah nggak serem. Kalau dengar kata Mbah Jenggot itu kan, wow berarti serem, mau apa
menerkam dan sebagainya kan kayak. Tapi ini kayak kayak orang baik, kemudian dia welcome, welcome, dan selama perjalanan ini kita nggak terjadi apa-apa kayak gitu. Iya, tadi saya juga pesan sih, kondisi fisik saya juga nggak 100% gitu Mas. Saya juga nggak minta ada satu laku mediumisasi. Jadi sebatas cerita ya udah yang saya sampaikan, dan beliau itu seperti mendampingi gitu. Dan ini sampai terjadi gitu, dan sebenarnya yang usil ya kalau di lingkungan sini itu sosok anak-anak kecil. Bahkan tadi juga beberapa teman-teman kru juga mendengar seperti suara tangisan ataupun rengean anak kecil. Oh, itu apa itu? Mereka sebenarnya cari perhatian gitu, karena sosok ini memang usil, dan kadang ada juga yang mencari kesalahan kita gitu. Seperti halnya kita nggak tahu ngelanggar sesuatu lewat nggak izin ataupun meludah ataupun apa, tapi alhamdulillah untuk hari ini semuanya bisa dikondisikan. Aman ya? Iya, dan juga banyak hal begini ya, ketika kita masuk ke suatu tempat kita sudah izin baik secara administrasi dan juga secara batin ya. Beliau itu seperti mempersilahkan, termasuk Mbak Jenggot sendiri yang beliau itu sebenarnya ditugaskan sebagai kepala security yang ada di sini gitu. Dan memang beliau juga mengatakan kalaupun tidak perlu untuk keluar itu nggak apa-apa, di dalam aja lebih aman, karena di luar ada sosok itu kuntilanak tapi dengan baju daun warna biru. Iya. Kalau boleh saya ini Om sedikit menganalisa tentang yang kunti biru ini sedikit aja. Iya. Dia memang powernya tuh gede, tapi kayak dia tuh masih respect masih dengan ada di yang bawah. gitu itu, ya. Iya, memang seperti itu, dan nurut Masti. Yang membedakan dari beberapa tempat memang biasanya kan merah apa kayak gitu. Beda ini mungkin Masti ada pesan dan kesan yang didengarkan apa? Kita kebetulan hujan sudah reda juga. Kalau saya ini sih Om, pertama malam hari ini kita tidak mediumisasi seperti yang sudah-sudah, karena terakhir kita mediumisasi juga ini ya ada kru yang jadi sasaran ya Om. Ya, dan memang saya juga diminta ya untuk memperhalus itu aja. Kalaupun tadi sempat sekilas sih waktu di depan cermin untuk mediumisasi, tapi karena kondisi fisik saya jadi saya tidak secara utuh, jadi parsial gitu. Dan beliau juga berpesan bahwasanya ketika kita dikasih satu amanah bekerja, itu kerjakanlah dengan setulus hati dan sungguh-sungguh. Bahkan ketika ibarat kata kamu mati ya, dalam kondisi kamu bekerja itu sebanding dengan kamu mati syahid. Gitu. Karena beliau pun juga mempertahankan tempat ini mati-matian. Bahkan secara aura, spirit dan korinya pun masih ada di sini. Itu sih pesannya. Sungguh-sungguh dalam bekerja. Seperti itu. Untuk mengcounter Om, karena ya ini dengar-dengar ada beberapa cerita tentang di sini minta sesajen, apa-apa dan sebagainya, dan itu mungkin beberapa orang mengkaitkan itu Mbah Jenggot, itu Mbah Jenggot. Sebenarnya gimana Om? Iya, sebenarnya kalau zaman dulu itu memang ada satu keharmonisan ya antara pengelola dengan sosok yang ada di sini. Dalam artian memang seperti halnya tadi ketika siang menjadi aktivitas bagi manusia, ketika malam menjadi aktivitas bagi makhluk astral yang ada di sini, dan itu selalu terjaga secara kontinu. Tapi mengingat kemudian ketika tempat ini tidak aktif secara 100%, memang penggantian pengelola juga hal-hal yang berkaitan dengan hablum minalam itu sudah agak pudar. Saya tidak bilang itu tinggalkan, tidak, tapi agak pudar. Lantas pernah ada satu cerita bahwasanya memang beliau ini kan punya banyak anak buah Mas. Secara gaib ya, itu yang kemudian masuk ke salah satu orang untuk memberitahukan butuh untuk ini. Jadi seperti halnya ada seperti selamatan. Jadi kita tidak kemudian menyembah ya, tapi menghormati dan berbagi. Jadi seperti halnya memberikan berkat ataupun sedekah. Iya, gifting gitu. Ya, sebenarnya mengingatkan untuk itu saja, bahwa kita berdampingan seperti itu. Ya, itu bentuk dari rasa kita menghormati, dan perlu diketahui menghormati tidak berarti menyembah. Respect lah ya. Maka mereka pun juga akan memberikan kita hal yang baik gitu. Itu sih Mas Dik. Ya. Udah ini ya. Kayaknya udah beres juga ya. Teman-teman sobat Javanika semuanya. Malam hari ini kita ya bersyukur juga bisa membereskan satu konten tanpa ada hal yang mengganggu seperti itu. Pamitan? Ya, terima kasih untuk teman-teman sobat Javanika semuanya. Kalau berkenan ya, mungkin kalau suka bisa share, kemudian like, jangan lupa, dan berikan komentar di kolom komentar. Masukan, saran, kritik, dan juga komentar kita habis ini kalau ada informasi mau dikunjungi ke tempat mana, ke daerah mana, dan tentunya bantu kita untuk subscribe. Dan jangan lupa
buat yang belum join jadi member mau coba-coba boleh. Nanti bisa join jadi member. Tetap join. Oke. Dan untuk mendapatkan pemberitahuan dari kami, nyalakan lonceng. Oke. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu. Alhamdulillah sudah terang. Hujannya sudah ada. Mana mesti?